طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بعثني وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وكريم وعظيم على سيد الوجود الحبيب المحبوب سيد الأولين والآخرين اسمه محمد واسمه أحمد. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sama-sama kita cintai, kita hormati, wabil khusus terkhusus kepada guru kita yang mulia, Adai ilallah Al-Walid Al-Ustad Al-Habib Abu Bakar ibn Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segab mata'an Allah fituli hayatih. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, panjangkan umur beliau. Allah jadikan kita kelak di umul akhir di dalam naungan daripada rahmat Allah, di bawah naungan beliau. Yang kami hormati para habaib, para alim ulama, para ustad, para hujjat, para mualimin yang insyaallah beliau-beliau semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sahibul tartib wal barnamij, sahibul bait, sahibul hajjat, Bapak Luqman dan keluarga besar Al-Fatih yang insyaallah mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusan-urusannya dunia maupun di dalam akhirat Allah. Wa hamdan li rabbi khassana bil Muhammadin wa ankadzana min zulmati dahli wad dayajid. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini kita duduk bersama, bermuajah, berjumpa, yang insya Allah perjumpaan ini mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang pulang dari tempat ini, berdiri dari tempat ini, bawa dosa sekecil apapun, semua dilunturkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap hari kita merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Hari kelahiran baginda Nabi Muhammad bukan hanya di dalam bulan Rabiul Awal. Fi kullil ayam, setiap harinya, setiap waktunya. Itu adalah hari-harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu? Karena Allah menyebutkan dalam kitab Mutahassul, "Ma khalaqtul aflah." Tidak diciptakan dunia beserta isinya kalau aku tidak ciptakan engkau wahai Rasulku, wahai kekasihku. Jadi ini sudah jelas, setiap waktu hari-hari yang mulia, baik itu di hari raya Idul Fitri, di malam nuzulul Quran, di malam Jumat, di malam-malam wukuf Arafah, malam-malam yang dimana istajab dari segala doa, semua itu mulia karena ada malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam muka bumi ini hadirin, adanya perumahan, adanya mobil, harta, tahta, derajat, kedudukan, pangkat, semua kita punya karena adanya Rasulullah. Perempuan kenal dengan laki-laki, laki-laki kenal dengan perempuan, menikah, memiliki keturunan, memiliki anak yang dia sayangi, yang dia cintai, semua sebabnya karena adanya Rasulullah. Hati kita hari ini banyak yang dimana menyakiti hatinya baginda Nabi Muhammad. Padahal setiap waktu baginda Nabi Muhammad selalu memikirkan kita.
nggak ada hari daripada Nabi Muhammad selain tentang umatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Beruntung di antara kita yang hadir di dalam majlis-majlisnya Rasulullah. Dari sekian ratus ribu orang yang dihadirkan, diundang, kita yang hadir di tempat-tempat semacam ini, beruntung dan bersyukurlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita yang dipilih oleh Allah bisa duduk di dalam tempat yang dimana tempat itu mengucap dan memanggil namanya Sayyidina Muhammad. Di salah satu kitab hadirin yang bernama I'annatul Talibin, karangan Al-Imam Al-Syekh As-Sayyid Abu Bakar Al-Mansur Al-Bakri. Di dalam kitab tersebut ada sebuah kisah, yang dimana kisah ini seorang perempuan, yang dimana seorang perempuan ini bukan daripada golongan orang kaya, bukan daripada golongan orang berharta, bukan daripada golongan orang-orang yang memiliki uang. Tapi perempuan ini mendapat pangkat sebagai wanita salehah. Bukan berarti dia hafal Quran, bukan berarti dia pernah pesantren, bukan berarti dia itu selalu berzikir kepada Allah. Bukan berarti seperti solehahnya dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Suatu hari hadirin, di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan ini perempuan hiya tuwafa, meninggal nih perempuan hadirin, meninggalkan satu putra yang dimana putranya menjadi anak yang saleh. Dia di saat wafat meninggal ini orang perempuan meninggalkan uang hanya 1 dirham. Bukan uang yang banyak. 1 dirham kurang lebih 20 rupiah uang kita hadirin. Tapi zaman itu lumayan. Ketika itu ini orang perempuan meninggal dunia, si anak bernazar. Apa nazarnya? Ya Allah, aku tidak ingin membelanjakan uang daripada harta ibuku di tempat-tempat lain kecuali aku ingin membelanjakan untuk di jalanmu. Singkat cerita hadirin, saya nggak pantas sebetulnya berbicara karena saya ada guru. Akan tetapi imtisal bil amr, menjalankan perintah daripada guru saya. Sebelum saya naik, saya meminta izin kepada beliau. Beliau mengizinkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, saya tidak akan pernah berdiri di tempat ini. Saya mendengar semalam juga saya bersama beliau dalam satu acara. Ada debu, ada air. Yang lagi ngomong hari ini debu. Yang sekarang lagi bicara debu, airnya ada di dalam. Insya Allah nanti kita simak apa yang beliau sampaikan. Hadirin, ini orang perempuan dikubur, wafat, meninggal dunia. Si anak nadar nggak pengen gunakan harta daripada peninggalan ibunya untuk beli hal-hal lain kecuali dakwah di jalan Allah. Anak ini punya satu rencana, punya satu keinginan, punya satu kebutuhan. Huwa hurut min baituh ja'a fi hadal su'. Dia di saat itu keluar daripada rumahnya, masuk ke dalam satu pasar, niatnya ingin berbelanja ke pasar. Fi hadanus tariq, di dalam pertengahan jalan menuju pasar tersebut. Wahidul makan maba'at hadan nas takriban asrah nafar. Perkiraan ada 10 orang di pertengahan jalan lagi berkumpul. Ya agra'ul Quran wa agra'ul mauludun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi lewat, tiba-tiba ada perkumpulan semacam ini, lagi baca Quran, lagi baca maulid Nabi, hatinya terketuk, pengen duduk, pengen ada di tempat tersebut hadirin. Akhirnya ini anak duduk di tempat tersebut. Begitu duduk di tempat tersebut, waktu berjalan, akhirnya dia tidak sempat untuk masuk ke dalam pasar. Bubar itu majlis, dia kembali ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, hadal lailah, sampai waktu malam, huwa naum walakin fi hadanam huwa ru'ya. Dia di dalam malam itu tertidur. Begitu tertidur dia bermimpi hadirin. Bermimpi apa? Dia ketemu sama satu hari yang dimana hari itu adalah hari yang paling ditakuti oleh manusia seluruh dunia. Hari apa? Ja'a hadal kiamat. Datang daripada hari kiamat. Ini orang, ini anak muda, ini laki-laki bermimpi ketemu sama hari kiamat, ngelihat bulan dengan matahari bertabrakan, melihat lautan ditumpahkan, gunung semuanya meletus.
planet dengan planet bertabrakan, bintang dengan bulan bertabrakan, hancur huru hara, wafat seluruhnya, termasuk dia wafat. Ketika itu masuk di dalam tahap alam barzah, dia bermimpi. Ketika dia sedang berkumpul di satu padang yang besar dalam mimpinya, seluruh penduduk dunia berkumpul di tempat tersebut, meneteskan air matanya, memohon ridha dan ampun kepada Allah. Tiba-tiba ada malaikat yang mengatakan kepada anak tersebut, ya fulan ibn fulan, waladuhu fulana bintu fulan. Wahai engkau anak daripada fulan bin fulan, anak daripada fulana binti fulan. Engkau anak daripada ibu ini, pindah, bukan di sini barisanmu. Ini anak bilang, saya yang pindah wahai malaikat. Malaikat bilang, iya dirimu pindah. Pindah ini anak. Kata malaikat, laisa biyasyar walakin nahnukum fi hadal yamin. Bukan ada di sebelah kiri kamu barisan di sebelah kanan. Pindah nih anak ke sebelah kanan. Malaikat ini datang ke barisan sebelah kanan. Kata malaikat, wahai engkau yang berada di barisan sebelah kanan, sesungguhnya ada hadiah dari Allah untukmu. Mereka bertanya, wahai malaikat, apa hadiah tersebut? Malaikat mengatakan, itu ada istana sekian ribu istana, itu Anda mendapatkan sarang satu istana tersebut. Ini anak dapat istana, pintunya ini istana ada 70.000. Dari 70.000 terdapat lagi penjaga setiap pintunya, ada 70.000 penjaga di depan. Itu belum bicara di dalam. Gimana coba kita bayangin hadirin, kalau seandainya ada istana atau ada rumah pintunya 70.000, besarnya kayak gimana itu tempat. Didapat sama ini anak. Masuk nih anak ke dalam istana yang belum pernah dia masuki, yang belum pernah dia lihat. Di saat dia masuk dia mengucap syukur. Banyak para bidadari, banyak para malaikat, makanan semuanya ada, apapun semuanya ada di tempat tersebut. Huwa dakhal fi hadal ghurfah. Ini anak masuk ke kamarnya. Begitu masuk ke kamarnya ini anak, dia buka jendela, dia ngelihat apa? Dia melihat ada suatu istana yang lebih besar daripada istananya. Ja'ahadal fudul biqalbak, datang di dalam hatinya rasa penasaran. Begitu datang di dalam hatinya rasa penasaran, dia keluar dari kamarnya ingin ke tempat istana yang lebih besar dari istananya. Begitu keluar penjaga pintu istana dia mengatakan, ya fulan bin fulan, wahai engkau fulan ibn fulan, mau kemana kamu pergi? Ini anak mengatakan, wahai pengawalku, aku ingin masuk ke dalam istana yang lebih besar daripada istanaku itu. Kata pengawalnya, mamnu nahnukum dakhal, enggak boleh kamu masuk ke tempat tersebut. Ini anak nanya, wahai malaikat, memohon kepada malaikat dibukakan izin. Malaikat melarang. Kata pengawal enggak boleh masuk. Dia nanya sama pengawal, wahai pengawal, penjaga, kenapa aku enggak boleh masuk ke tempat itu? Ini pengawal penjaga bilang, itu bukan tempatmu. Itu bukan tempatmu. Itu tempat siapa wahai pengawal? Dijawab kembali oleh pengawal, itu tempat orang-orang. Istana itu diperuntukkan untuk orang-orang yang hadir dan dia merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Udhkurus salata ala nabiyina Muhammad. Itu istana yang lebih besar dari yang ada 70.000 pintu. Itu istana disiapkan untuk orang yang bikin maulid dan yang hadir dalam acara maulid Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu dia terbangun hadirin. Begitu dia terbangun, dia ingat mimpi semalam. Pagi-pagi dia berangkat ke tempat makanan, dia beli semua makanan. Dia panggil orang-orang semua datang baca maulid Nabi. Setelah baca selesai pembacaan maulid, dia cerita sama orang-orang tersebut. Wahai sahabatku, wahai orang-orang yang aku undang, semalam aku bermimpi dapat tempat istana. Yang dimana istana itu ada lagi yang lebih besar, itu istana buat orang yang hadir maulid dan bikin acara maulid. Seneng semua yang hadir diundang sama dia dapat kabar bahwa disiapkan istana yang begitu besar sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa dia bikin itu maulid? Karena dia pengen istana yang lebih besar daripada istana yang dia sudah dapatkan. Singkat cerita, malam terjadi di malam hari, dia kembali tidur. Hawan naum, dia tidur lagi. Fi fuqu'il firas, di atas kasurnya dia tertidur. Bihadan naum huwa ru'yah. Di dalam tidur yang kedua bermimpi kembali. Apa mimpinya? Hadirin, ketika dia bermimpi di malam kedua, huwa sufuhadal umuh, dia berjumpa dengan ibunya. Ibunya ini udah meninggal. Ibunya sudah wafat. Berjumpa dengan ibunya. Si ibu di saat itu dicium tangannya sama si anak. Si ibu mencium keningnya daripada kening si anak. Si ibu mengatakan, Allah muliakan engkau wahai anakku. Si anak bingung ngelihat ibunya. Kenapa? Ibunya pakai mahkota yang tinggi, besar. Di saat itu mahkota terbuat daripada emas. Bahkan si ibu pakai cincin dari seluruh jari-jarinya. Itu dari mulai jari-jari pertama sampai terakhir. Itu semua terisi oleh emas. Dari mulai pergelangan tangan sampai dengan ke bahunya isinya adalah emas. Dari mulai leher isinya emas. Sampai dengan ke kakinya pun emas. Sampai ke antingnya semua dengan emas. Si anak nanya sama si ibu. Kata si anak, wahai ibuku, kemuliaan apa yang engkau dapatkan wahai ibuku? Ibunya bilang sama si anak, wahai anakku, sesungguhnya emas yang aku pakai hari ini, aku kembalikan 90% kepada para malaikat. Karena emas yang aku ambil itu udah gak cukup di badanku. Dari 100% yang aku ambil hanya 10%. Selebihnya yang 90% aku kembalikan kepada malaikat. Si anak nanya, Umi kenapa kok bisa dapat kemuliaan begini Umi? Kata si ibu, wahai anakku, aku dapat kemuliaan kayak begini gara-gara kemarin malam. Dengan uang yang aku tinggalkan 1 dirham, engkau mengadakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dirinya mendapatkan daripada istana yang besar, ibunya yang sudah wafat mendapatkan kemuliaan dari Allah. Gara-gara apa? Anaknya hadir dan bikin maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Seorang laki-laki yang pekerjaannya itu menunggang kuda. Setiap waktu, setiap hari berkuda, badannya bagus, tinggi, besar. Hadirin, di dalam masa Amirul Mukminin Khalifah Abi Malik ibn Marwan. Di dalam kitab yang sama, Ainatul Talibin. Ini orang setiap hari naik kuda. Badannya bagus, olahraganya berkuda. Suatu hari, hadirin, ini orang lagi naik kuda, ini kuda yang nurut, hari itu nggak nurut sama dia. Dia naik ini kuda, begitu kuda ditunggangin sama ini orang, itu kuda lari sekencang-kencangnya, nggak bisa dikendalikan. Sedangkan dia berada di atas kuda untuk mengendalikan tidak bisa. Masuk ke gang-gang yang sempit, masuk ke tempat-tempat yang sempit. Di saat itu ada satu istana khalifah. Di zaman khalifah Abi Malik ibn Marwan, itu kuda mengarah ke pintu istana khalifah. Ditabrak pintu istana khalifah oleh kuda, jatuh, terbuka pintu istana. Di depan daripada pintu istana ada tiflun, anak kecil, anaknya Abi Marwan ibn Malik, anaknya khalifah. Ini anak khalifah nggak bisa lari. Ini anak khalifah nggak bisa menghindar. Ketabrak ini anak khalifah dengan hisan, dengan kuda tersebut. Wafa. Ini anak meninggal dunia. Wafat di tempat gara-gara ditabrak sama kuda. Ini orang yang nunggangin kuda gemeter karena membunuh, mematikan, menabrak anak khalifah, hadirin. Anak pimpinan di saat itu. Ini kabar sampai kepada khalifah Abi Malik ibn Marwan. Abi Malik ibn Marwan murka, marah mendengar kabar anaknya meninggal dunia. Merintahin para tentara, merintahin para pasukan. Buat ngapain? Buat nangkep ini orang. Kata Abi Malik ibn Marwan, wahai pasukanku,
bawa orang tersebut ke hadapanku dalam keadaan yang meledak, marah hari itu. Dibawa ini orang sama pasukannya Abi Malik ibn Marwan, seorang khalifah. Begitu sampai ini orang di tempat di depan mata daripada khalifah Abi Malik ibn Marwan, yang tadinya Abi Malik ibn Marwan menggebu-gebu, yang tadinya Abi Malik ibn Marwan marah besar. Begitu ini orang laki-laki melihat daripada wajah Abi Marwan, di saat itu Abi Marwan mengatakan kepada ini orang laki-laki, "Ya fulan ibn fulan, apakah engkau adalah seseorang yang memiliki ilmu untuk melunturkan hati seseorang? Apakah engkau ini adalah ahli di dalam hal gaib?" Dia bilang, "Demi Allah, wahai khalifahku, demi Allah, wahai Abi Malik ibn Marwan, demi Allah, aku bukanlah seseorang yang ahli dalam ilmu gaib. Aku bukanlah penyihir yang bisa membulak-balikan hati orang." Di saat itu Abi Malik ibn Marwan mengatakan, "Apa yang menjadi niatmu? Apa yang ada di dalam hatimu? Aku akan membebaskanmu daripada tuntutan qisas. Aku akan membebaskanmu dari semua perkara-perkara tuntutan atas wafatnya anakku karena kudamu yang menabrak anakku. Aku akan selesaikan semuanya. Tapi kasih tahu, di dalam hatimu ada ngomong apa kamu?" Ini Abi Malik ibn Marwan ketemu dia nggak bisa marah. Tadinya meledak-meledak marahnya, begitu mandang wajahnya tersenyum Abi Malik ibn Marwan. Bahagia memandang wajahnya seseorang yang telah menyebabkan anaknya wafat. Ini orang ngomong sama Abi Malik ibn Marwan, "Wahai khalifahku, ketika aku melakukan suatu kesalahan besar, terbesar dalam hidupku, sampai menggugurkan daripada putramu, wahai Abi Malik, aku berjanji meminta kepada Allah, ya Allah, jika engkau selamatkan aku, ya Allah, sesungguhnya aku akan mengadakan acara maulidnya Nabi Muhammad SAW. Niatku cuma satu, kalau andaikan aku diselamatkan dalam hal ini, aku akan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW." Di saat itu Abi Malik ibn Marwan huwa dakhal fi hadal ghurfah siluhu bihadal fulus. Dia masuk ke dalam kamar, ngambil uang yang begitu banyak, diserahkan uang tersebut. Kata Abi Malik ibn Marwan, "Wahai engkau pemuda, hari ini aku nyatakan, gugurlah darah daripada anakku, terbebaslah engkau daripada hukuman." Dikasih duit ini orang, kata Abi Malik ibn Marwan, "Bikin acara maulid Nabi yang tadinya engkau niatkan besar, tambahkan ini uangnya, besarkan acaranya Sayyidina Muhammad." Gara-gara niat buat nyenengin Rasulullah, niat bikin maulidnya Rasulullah, punya masalah besar diselesaikan. Apa maksudnya? Kita kalau mau ngapa-ngapain, mau punya hajat, mau punya urusan, mau punya niat, mau punya pekerjaan, apapun itu, awali niat karena Sayyidina Muhammad. Kenapa? Insya Allah dimudahkan Allah semua apa yang menjadi hajat-hajat kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya enggak berani panjang kalam, masih ada guru kita. Dan saya sebelum saya tutup daripada tausiah ini, saya ngundang, tapi ini acara khusus perempuan, tanggal 11 Oktober saya bikin maulid Nabi khusus perempuan. Nanti yang umumnya bulan Desember, yang tanggal 11 Oktober saya bikin maulid ba'da sholat Jumat jam 1 siang. Lokasinya di gedung Hotel Bumi Wiyata Margonda Depok. Penceramahnya insya Allah Ustazah Halimah Al-Idrus. Jadi saya undang semua yang perempuan, silakan hadir tanggal 11 Oktober. Untuk yang laki-laki umum insya Allah bulan Desember kita menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Ghadir Assegaf atau Habib Syekh Solo.
Mudah-mudahan semua kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan dalam kehidupan kita. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.